Jis, kita udah bisnis misalkan udah 3 tahun, 4 tahun, bisnisnya berkembang. Ya. Terus jobnya nambah nih, nggak mungkin kita pegang lagi sendiri, perlu karyawan, Ya. perlu tambahan orang kayak gitu ya. Nah, ketika merekrut orang kayak gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan besar lah, kita pengen wawancara nih. Nah, ini di wawancara ini nanyanya apa aja gitu kan? Apakah cuma nanya kamu tinggal di mana, anak siapa misalnya kayak Ya, gitu. ya. Apa sih yang perlu ditanyakan gitu biar kita mendapatkan karyawan yang cocok untuk bisnis kita gitu. Nah, salah satu tujuan interview itu ya atau wawancara sebenarnya kan untuk mengenal si karyawan ini, mengenal orangnya gitu, mengenal calonnya karyawan ini. Nah, baru nanti dari hasilnya itu cocok nggak nih sama perusahaan kita, sama posisinya, sama gajinya, sama ya segala macamnya lah yang berkaitan dengan usaha kita gitu. Jadi sebenarnya kita proses kenalan sebenarnya itu. Proses kenalan. Nah, kita walaupun bisnisnya masih kecil, justru harus ada interview sama karyawan itu. Karena biar tahu nih orangnya itu kayak apa sih sebenarnya. Kan kita nggak kenal sebelumnya gitu. Kecuali kita ngerekrut teman yang udah kenal lama gitu ya. Nah, itu kan udah ketahuan tuh. Tapi kan kalau orang asing, gimana kita taunya gitu. Nah, salah satu kita tahu orang itu kayak apa, cocok atau enggak dengan kita dalam bekerja itu ya. Itu dengan interview gitu. Nah, sebenarnya ya interview ini ngobrol aja sih sebenarnya. Formatnya itu kan kalau wawancara buat usaha gitu ya, buat kerja di PT misalnya itu kan kesannya tuh formal gitu ya. Itu lebih baik formal, kita terapkan formal, semi formal atau non formal kayak ngobrol biasa gitu. Mendingan ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa kayak gini biar nyambung lah. Ya walaupun formal juga bukan yang kayak yang sidang gitu ya. Ya kan kesannya kayak gitu. Ya, wawancara tuh nggak kayak gitu. Nah, karena saya juga pengalaman nih, dulu kan lulus kuliah ya, itu nganggurnya tuh 8 bulan terus 8 bulan interview terus tuh, tiap bulan interview. Ya alhamdulillah kepanggil interview, tapi jadi tahu nih interview tuh kayak apa gitu. Kalau udah mengalami beberapa interview ya. Ya, karena kalau saya justru dulu itu gak diterima ya, ketika ngelamar itu gagal mulu gitu ya. Terus sekalinya diterima kadang nggak cocok ditolak gitu. Sama saya gak jadi ya bu gitu. Kerja di sini gitu karena nggak cocok gitu kan. Karena itu tadi proses kenalan. Jadi kita tahu juga di sini usahanya kayak gini ternyata gitu loh. Jadi karyawan pun punya dapat info, si perusahaan pun dapat info gitu. Jadi itu info lah. Soalnya kan kalau yang kayak di film-film tuh kesannya tuh kayak di sidang sama 2 orang, 3 orang gitu ya, ditanya, dicecer gitu, sampai ada yang keringetan sama kayak gitu kan. Ya memang formatnya kan gitu ngobrol, tapi sebenarnya itu tidak harus panik itu gitu kondisinya. Itu ngobrol biasa aja gitu. Dan nanti pun ketika kita misalkan lolos, orang-orang ini kan jadi teman gitu. Benar. Kita jangan terlalu panik lah gitu. Ya, justru biar dia itu jawabannya jujur, natural gitu ya. Benar, biar natural justru. Nah, ini buat teman-teman yang lagi bisnis ya. Nah, biar jawabannya jujur, justru kita jangan membuat situasi yang menegangkan gitu. Benar. Gitu ya. Terus kalau terkait dengan pertanyaan nih, Jis, ini pertanyaannya ini apa aja nih? Kalau misalkan biar runut lah gitu. Ya. Sebaiknya poin-poin apa dulu di tahap awal, tahap kedua, sampai closing tuh apa tuh biar runut gitu? Nah, si wawancara ini kan dibagi 2 nih. Setahu saya ya. Yang buat fresh graduate atau yang baru lulus, kita kan bisa ngeliat di leadership-nya, baru lulus nih orang nih, belum pernah kerja gitu kan. Sama orang yang udah kerja. Nah, sekarang kita coba bahas yang buat yang baru lulus dulu nih. Nah, buat yang baru lulus, yang pertama, yang dasar-dasar dulu itu latar belakang. Latar belakang itu kayak misalkan, nih orang, dia dari mana sih gitu. Apakah dari kampung, apakah dia tinggal di sekitar kantor kita, atau bukan ternyata dari kota-kota besar gitu ya. Apakah ini anak orang kaya gitu ya. Apakah ini anak orang miskin, anak petani atau apa. Nah, ini latar belakang itu penting gitu. Karena menentukan cocok atau enggak nih sama kantor kita gitu, sama bisnis kita gitu. Iya. Contohnya, saya rumahnya misalkan di Pondok Indah misalkan. Waduh, kan rumah di Pondok Indah tapi ngelamar kerja ke sini kan gitu. Wah, itu kan jadi mencurigakan kan. Wah, perusahaan ini sanggup nggak nih menggajinya kan gitu. Kayaknya ini ekspektasi dia tinggi nih gitu ya. Iya, itu alamat juga menentukan arah obrolan lah. Benar. Nah, kita harus tahu dulu latar belakang gimana nih gitu.
Nah, terus latar belakang ini juga apa namanya? Kayak misalkan dia punya masa lalu apa nih, misalkan bisa dilihat apakah pernah berbuat kriminal atau apa gitu ya. Kadang yang bahkan sekarang tuh katanya day checking, dicek. Oh iya, bisa dilihat day checking ya. Ya, day checking karena sekarang orang bisa pinjol dengan mudah katanya. Benar. Nah, jadi yang punya pinjol biasanya disingkirkan. Ya, soalnya orang yang apa ya, kayak mudah lah pinjol ataupun judi online soal gitu ya, online. Ya benar. Terindikasi kayak menganggap sepele soal tentang keuangan gitu. Nah, terus biasanya yang dikhawatirkan adalah ketika ada debt collector, debt collector kan dia kemanapun diburu ya. Nah, otomatis dia bakal nyamperin kantornya. Dan citra si kantornya itu atau citra usaha kita jadi jelek gitu. Benar. Dan khawatirnya itu tadi ketika dia menyepelekan soal keuangan, khawatirnya tadi bisa nyuri di kantor kayak gitu ya. Ya. Terutama yang jadi online ya, yang saya butuh uang nih sekarang. Iya gitu. Malah nanti sama karyawan yang lain, pinjam dulu dong. Ya. Kan di kita tuh kayak punya apa ya, tradisi nggak enakan lah ya. Benar. Oh nanti dipinjemin, nanti konflik sama karyawan yang lain nggak dibayar kan gitu. Itu benar. Kayak gitu. Terus yang kedua itu gaya hidup. Gaya hidup kayak hobinya apa sih gitu. Dia kalau hobinya mahal nih. Misalkan apa ya? Modifikasi misalkan, atau misalkan mengkoleksi action figure mainan misalkan. Benar itu kan hobi-hobi bukan yang murah ya. Iya. Nah, ditanya dulu hobinya nih, kira-kira relevan nggak? Karena ini kan menyangkut tadi perusahaannya sanggup nggak nih untuk hobi dia. Kemungkinan kan kalau hobinya mahal, terus tapi gajinya misalkan ya pas lah UMR misalkan. Wah, kemungkinan ini nggak cukup nih. Otomatis dia bakal nyari yang lain nih gitu. Pasti nyari sampingan, pasti nyari pekerjaan lain gitu ya. Atau mungkin proyek-proyek yang lain gitu. Nah, itu akan jadi pertimbangan buat usaha kita gitu. Nah, lanjut. Itu pertanyaan yang ketiga itu masih berkaitan dengan latar belakang sih. Kayak dia udah berkeluarga atau belum. Terus dia punya tanggungan atau enggak. Kayak misalkan kamu berapa bersaudara gitu ya. Dia tuh jadi tulang punggung atau enggak nih gitu di keluarganya gitu ya. Benar. Itu juga jadi harus jadi pertimbangan nih buat bisnis teman-teman, apakah mau merekrut orang ini atau tidak gitu. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya, pasti akan ditanya kelebihan dan kekurangan. Ini sih formalitas ya. Biasanya formalitas. Maksudnya si karyawan bisa ngarang nih kalau ini. Tapi minimal kita bisa mendengar karangan dia ini gitu. Maksudnya dia punya ekspektasi apa gitu. Kelebihannya apa nih, kekurangannya apa gitu. Misalkan wah orang ini bilangnya dia mampu memenuhi waktu misalkan. Wah, kemungkinan orang ini pasti gak bakal telat nih gitu. Kayak gitu-gitu loh. Terus misalkan kekurangannya apa? Misalkan tidak bisa keluar kota misalkan gitu. Jadi hal-hal itu mungkin dia kadang bohong gitu ya. Karena saya juga kelebihannya apa ya di karang-karang gitu ya. Ketika dulu interview gitu. Ya tapi minimal jadi gambaran lah. Ya, itu mah sekilas aja lah ya kita memandang orang itu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi selayang pandang aja, karena itu mah nanti bisa dilatih, bisa diapa gitu ya. Ya ketahuan nanti lah ketika udah lama kerja baru, wah nih orangnya kayak gini nih. Gitu. Benar. Ya, jadi itu buat gambaran awal aja lah. Pertanyaan kelebihan dan kekurangan. Nah, terus perlu ditanyakan juga ekspektasi 3 tahun 5 tahun ke depan mau gimana nih? Benar. Apakah orang ini ada rencana misalkan, oh saya 3 tahun ke depan saya mau pindah, misalkan keluar kota, rumahnya mau pindah misalkan. Jadi sekarang mau nyari kerja dulu, oh berarti kerjanya cuma 2 tahun kan gitu. Oh iya. Atau misalkan saya 3 tahun ke depan mau menikah, oh berarti orang ini lagi ngumpulin dana nikah kan gitu. Nah itu jadi info-info buat kita untuk memutuskan lah, wah ini kayaknya cocok atau enggak nih kayak gitu. Nah selanjutnya itu karena untuk yang baru lulus nih pertanyaannya, kita harus ngasih tahu juga nih kerja itu seperti apa gitu. Ya, benar. Dari pihak perusahaan juga harus ngejelasin ya, kerja di sini tuh seperti apa, terus respon dia gimana gitu. Benar. Jadi sebetulnya yang menentukan pilihan itu keduanya antara benar. Kita itu, oh ini kayaknya cocok nih sama kita, tapi belum tentu dia merasa cocok itu sama kita gitu. Iya benar. Jadi kita kasih tahu juga di perusahaan ini kerjanya seperti ini, kebutuhannya ini, gajinya sekian,
waktu kerjanya sekian, misalnya kayak gitu ya, gaya kerjanya gimana kayak gitulah ya. Ya, apalagi yang baru lulus kan biasanya shock gitu ya dengan kebiasaan baru, atau misalkan kayak ditekan oleh bos misalkan, deadline, terus misalkan ada lingkungan yang kurang nyaman atau apa. Nah, itu harus diutarakan tuh. Ya, bahkan di luar wawancara itu di pamflet suka udah ada tuh yang kayak gitu. Misalkan siap bekerja di bawah tekanan. Ya. Kan sudah ada info gitu ya, kadang-kadang gitu. Nah, itu harus dikasih tahu juga. Jadi si perusahaannya harus apa ya, ngasih tahu lah gambarannya. Misalkan, wah di sini WFH, atau wah di tempat saya nih kerjanya full, tidak ada WFH-nya, kayak gitu. Terus masalah misalkan, segala macam lah tentang kerja di perusahaan kita ini, seperti apa itu harus dikasih tahu gitu. Benar. Dan kita harus lihat responnya gimana gitu. Dia cocok nggak atau enggak nih gitu. Nah, terus lanjut di pertanyaan berikutnya itu, kenapa dia melamar di posisi ini atau di perusahaan ini gitu. Ini juga banyak juga karyawan yang ngeblank juga sih dulu waktu saya ditanya ya. Yeah. Kenapa melamar kayak gini ke sini? Kenapa ngelamar ke perusahaan ini? Itu ngarang-ngarang juga tuh. Yeah. Padahal seharusnya jujur aja gitu. Misalkan saya mau nyari pekerjaan gitu. Misalkan karena dekat rumah saya kerjanya misalkan. Sebetulnya yang masuk akal itu ya saya butuh kerjaan gitu. Ya, saya butuh kerjaan, butuh uang gitu. Gitu. Nah, kenapa? Lama ngelamar ke sini, ya di sini buka lowongan. Saya butuh kerjaan. Kayaknya saya bisa kerja di sini. Saya lamar situ. Itu kan bener, masuk akal sebetulnya. Masuk akal. Malah kalau menurut saya ya, ketika dulu kan saya melamar nih. Terus sekarang kan jadi bisnis gitu ya. Malah mengharapkan jawaban jujur gitu dari calon karyawan ini. Benar. Misalkan, saya mau kerja apa aja gitu. Jadi saya nggak pilih-pilih misalkan. Yang penting saya kerja lah gitu. Ya. Jawaban-jawaban seperti itu yang mungkin, ternyata nih nggak berpandang bulu perusahaan apa misalkan. Benar. Enggak, jadi gini. Jadi kadang tuh orang, emang kerja tuh karena uang, bukan karena keluarga. Ya maksudnya enggak masalah, dia tuh kerja memang buat dapat duit. Benar. Urusan nantinya itu buat keluarga, urusan itu nantinya buat buat apapun gitu ya itu urusan dia gitu. Tapi ketika jawabannya saya mau butuh uang gitu buat hidup, ya udah nggak masalah, itu masuk akal gitu. Masuk akal itu. Jadi ya buat pelamar juga lah ya. Ya jawab serealistis mungkin lah misalnya. Iya. Wah, saya nggak pilih-pilih kerja gitu kan. Iya. Gitu. Yang penting saya dapat kerjaan, dapat uang gitu. Iya benar. Kadang ada jawaban yang diplomatis tuh. Ya. Contohnya apa ya? Ini saya mau nyari pengalaman. Ya itu juga bisa. Ya yang paling saya ngarang tuh dulu ya. Ini misalkan karena perusahaan ini keren atau apa gitu. Iya. Jadi saya menjilat-jilat berusaha untuk diterima, tapi akhirnya gagal. Nah lanjut nih yang gak kalah penting nih, harus ditanyain tahu lowongan ini dari mana. Soalnya karena banyak juga yang misalkan lewat referensi gitu. Misalkan saya tahu dari teman saya kerja di sini. Nah itu kan jadi info tambahan buat kita nanya ke orang ini gitu. Sini gimana sih orangnya gitu. Benar. Jadi harus ditanya, jangan kalau misalkan tanpa ditanya kayak gitu kan kita jadi kurang info lah. Iya. Ini orang tahu info ini dari mana? Loker ini kayak gitu ya. Apakah dari internet? Ya, kayak dari gitu ya. Internet misalkan. Oh, berarti dari internet nih. Wah, ini orang berarti suka internetan gitu. Dari internet gitu. Nah, lanjut. Biasanya nih di akhir nih. Harus ditanyain ekspektasi pengen gaji berapa. Benar. Iya, ini salah satu poin yang sangat penting ya. Benar. Jadi, kadang ada juga perusahaan sepengalaman saya yang langsung to the point. Misalkan di saya gajinya 3 juta, gitu. To the point langsung. Kira-kira masnya cocok atau enggak? Ada juga pertanyaan yang misalkan masnya pengen digaji berapa? Ada yang melempar gitu, ada yang melempar dengan langsung angka misalkan. Nah harusnya itu jadi bahan obrolan yang lumayan inilah santai harusnya ya. Iya benar. Mungkin kalau pelamarnya banyak kayak gitu ada ratusan, itu bisa jadi metode yang cepat, singkat, padat. Misalkan disorot langsung di bold di awal gitu, baru datang, perkenalkan nama kamu siapa. Oke, di perusahaan ini gajinya 4 juta misalkan, kerjanya begini.
oh enggak gitu. Misalkan kalau dia mau, ya baru lanjut ke wawancara gimana gitu ya. Ya itu lebih efektif lagi. Tapi biasanya itu jarang ya kayak gitu. Biasanya sih hasil interviewnya baru nanti diolah ya. Yang mau gaji 3 juta ini, yang mau gaji 4 juta ini gitu. Nah, karena perusahaan juga kadang yang ini cocok tapi gajinya pengen 5 juta, yang ini tapi gajinya cocok tapi orangnya misalkan kurang pintar misalkan. Ya. Gitu. Ya, kan ibaratnya kita di akhir-akhir nanyain gaji kayak tadi di sini tuh gajinya misalkan 4 juta, tapi sebetulnya kamu pengennya gajinya berapa? Misalkan kayak gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi ketika dia ngasih nominal 5 atau 6 juta deh, berarti di atas gaji yang mau kita tawarkan kayak gitu ya. Benar. Tapi kita bakal lihat nih CV tadi dia, jawaban-jawaban dia. Kalau misalkan memang masuk akal, skillnya kita butuh, kepribadiannya bagus, bakal membesarkan potensinya itu bakal membesarkan perusahaan kita kayak gitu ya. Dengan nambah misalkan kita nego nambahin, dia minta 5 juta kita tambah jadi 4,5 misalkan di nego ya. Masuk nggak misalkan kayak gitu ya. Nah, harusnya di situ terjadi nego, bukan pertanyaan yang yang searah dijawab bersedia nggak, bersedia misalkan. Udah aja gitu. Ya harusnya kan di situ kalau misalkan nggak cocok bilang gitu ke HRD-nya gitu. Nah, karena ada teman lah ya yang bilang nih dia HRD nih. Setelah jadi HRD dia baru tahu katanya kenapa di Indonesia pengen nganggur katanya. Iya, apa tuh katanya? Karena perusahaan nyari yang pengen digajinya rendah, tapi ekspektasi dari pelamar pengen gaji tinggi gitu. Iya, benar. Itu yang paling masalah paling teratas itu digaji biasanya. Iya. Itu sih masuk akal sebetulnya gitu ya. Masuk akal. Justru memang poin gaji ini memang poin yang sangat penting sekali gitu. Penting sekali karena titik temu lah di situ nyari titik temu. Kalau bisa gitu ya, kita negosiasi dengan calon karyawan gitu. Kita sebagai pengusaha, Mas bersedia nggak 3 juta? Kita harus membuka percakapan, Mas boleh nego nih. Kalau misalkan Mas pengen naik, pengen berapa misalkan. Kayak gitu, harus membuka karena nggak semua pelamar kerja berani ngobrol blak-blakan gitu. Ya, benar. Kan mereka juga hati-hati ya. Jarang para pelamar yang membuka obrolan ke arah situ ya. Benar. Jadi memang harus kita yang buka kayak gitu. Kalau saya sebagai pebisnis lah ya, saya pengen ngebuka itu. Mas mau pengen gaji berapa gitu. Segini cocok nggak? Karena gini, pengalaman saya ya. Misalkan kita bilang yang penting masuk dulu deh gitu. Cocok. Dapat tuh misalnya gaji. Nah, naik gajinya itu sangat jarang terjadi. Sehingga di awal lebih baik diputuskan di awal. Misalkan ini sebagai pelamar ya. Kita ditawarin, Mas, gaji di perusahaan ini 3 juta. Maaf Mbak atau maaf Mas, maaf Pak gitu ya. Maaf Pak, misalkan ekspektasi gaji saya segini karena untuk apa-apa itu diutarakan gitu. Jangan sampai oh iya, ya udah nggak apa-apa misalkan deal. Tapi pas nyampe rumah kok segitu ya gajinya, terus keburu diterima, keburu kerja, minta naik gaji udah nggak bisa gitu, susah. Itu akan khusus kalau buat si pelamar ya jadi penuh tekanan kalau kerja tuh gitu. Tekanan psikologis ya. Makanya kalau sebagai pebisnis nih, tips buat teman-teman, ya usahakan dibuka aja gitu, nggak apa-apa. Masnya pengen gaji berapa nih pelamar ini gitu. Supaya nanti kita sebagai pelaku usaha lihat karyawan itu kerjanya itu seneng gitu kan. Gitu. Ya, nggak terbebani. Jujur di awal, nggak apa-apa jujur aja gitu. Jujur aja Mbak, Mas, ini mau gaji berapa nih di sini gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja resikonya kalau nggak cocok ya Anda nggak diterima gitu kan. Itu juga konsekuensi logis sih sebetulnya. Konsekuensi logis itu. Itu kayak gitu. Oh gitu, ekspektasi Anda sekian, kemampuan kami segini, kayaknya nggak masuk deh. Ya udah, gitu kan. Ya. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Nah, biasanya ditampung dulu lah gitu. Misalkan, wah dia punya ekspektasi di atas yang kita tawarin nih. Ya udah ditampung dulu ya Mas gitu. Kita coba interview kandidat lain dulu. Oh ternyata yang cocok yang dia nih, ya nggak apa-apa kita taikin dikit gajinya gitu. Iya benar. Itu buat yang tadi tuh fresh graduate ya? Fresh graduate baru lulus. Nah terus biasanya nih yang terakhir nih biasanya Mas tahu apa tentang perusahaan ini? Gitu.
Nah itu sebenarnya buat ngecek orang ini niat nggak gitu. Iya, dia sebelum melakukan persiapan dulu kan, gitu. Pas ngelamar ke kita itu, dia itu baca-baca nggak sih tentang profil perusahaan ini? Benar. Kan profil perusahaan ini udah ada nih di internet, udah ada misalkan info-info, ada YouTube-nya, ada websitenya, websitenya gitu. Misalkan. Nah itu juga jadi nilai plus buat perusahaan lah. Kalau misalkan dia udah tahu seluk-beluk usaha kita. Gitu, jadi produknya apa, misalkan jasanya apa, bahkan di harganya berapa. Gitu. Ya, itu tuh bisa jadi poin bahwa dia ngelamar ke sini tuh karena berbasisnya udah tahu nih perusahaan itu kerjanya kayak gimana. Misalnya, nah itu bisa jadi poin plus. Ya. Bisa jadi dipertimbangkan kayaknya oke nih perusahaan dia ngelamar itu udah memang niat gitu pengen kerja di sini gitu. Dibandingkan dengan kandidat yang misalkan ngeblank, saya nggak tahu nih perusahaannya apa misalkan. Benar. Atau jawabannya salah misalkan, wah itu kan jadi di bawah lah, jadi kalau dikelompokkan itu wah ini nanti dulu deh gitu. Kita cari yang tahu dulu nih gitu. Benar. Nah, itu sih untuk yang umumnya gitu ya. Umum ditanyakan ketika fresh graduate. Nah, sebenarnya kalau wawancara itu si bisnis, biasanya kalau UMKM atau yang baru bisnis kan wawancara itu langsung sama ownernya. Iya. Langsung sama ownernya gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya ya bebas-bebas aja sebenarnya, nggak terpaku harus itu gitu. Iya. Cuman dari poin-poin yang tadi bisa disesuaikan aja dengan kondisi perusahaan teman-teman atau bisnis teman-teman kayak gitu ya. Ya tinggal dicomot-comot aja. Kayaknya ini cocok deh pertanyaan-pertanyaan ini dengan kondisi bisnis teman-teman. Silahkan ditanyakan ke yang ngelamar gitu. Benar. Nah, itu kan yang tadi yang umum nih. Nah, biasanya lanjut ke pertanyaan yang skill biasanya. Misalkan kalau teman-teman buka bisnis ayam goreng misalkan. Bisa tuh ditanyain, misal nyari tukang masak, berarti kan nanyanya, masnya bisa masak apa? Iya. Masnya belajar masak di mana? Gitu kan gitu. Hal-hal yang teknis lah gitu. Ya spesifikasi skill yang dibutuhkan oleh perusahaan lah ya. Ya, sesuai dengan posisi yang dibuka. Benar. Gitu. Kita buka lowongan buat admin pencatatan keuangan. Ya benar nggak bisa nyatat keuangan. Ya. Oh ternyata dia lulusan SMK akuntansi. Oh ternyata benar nih, kemungkinan dia bakal bisa gitu ya. Ya, atau bisa juga misalkan coba bikin tabel atau bikin apa pakai Microsoft Excel misalkan. Karena kita yang pakai Microsoft Excel gitu. Ya, jadi hal-hal yang teknis biasanya selain dari yang tadi yang umum gitu. Benar kayak gitu. Nah kalau yang baru bisnis kan biasanya langsung sama ownernya tuh. Atau minimal perwakilannya partnernya lah. Jadi biasanya sekalian tuh satu wawancara sekaligus. Nah tapi kalau perusahaannya udah gede itu dipisah. Jadi wawancara dengan HRD itu yang umum. Disaring dulu sama HRD-nya. Habis itu baru pertanyaan skill. Di sesi kedua di beda hari biasanya. Oke. Orang yang wawancaranya itu beda. Oh, yang mau wawancaranya beda ya. Jadi kalau di perusahaan itu yang udah gede ya, perusahaan-perusahaan besar, dia disaring dulu sama HRD, baru disaring secara skill sama calon bosnya gitu. Calon bos entah itu dari manajer, misalkan entah itu dari ada bisa dari ownernya langsung, bisa dari supervisor lah. Iya, dibagi dua ya. Yang tahap awal tuh kayak penyaringan dulu orangnya ini baik atau enggak kayak gitu ya. Benar. secara perilakunya oke atau enggak gitu. Udah disebutkan oh ini orangnya bagus. Baru besoknya tahap kedua tuh wawancara skillnya biasanya kayak gitu. Okay. Tapi kalau yang bisnisnya baru merintis lah ya, tuh biasanya sekaligus tuh. Jadi serentetan, udah langsung dibabat semua. Ya habisin aja ya. Ya, karena nggak ada yang ngapain juga gitu kan. Ya mungkin di tim di perusahaan itu kan baru sedikit gitu. Kalau untuk UMKM atau belum ada karyawannya bahkan. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, wawancara atau interview nyari calon karyawan buat yang fresh graduate nih, yang baru lulus kayak gitu ya. Benar. Kalau buat yang belum lulus gimana, Jis? Kita bikin videonya lagi nanti. Video selanjutnya ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Ya, terlalu panjang. Jadi poin-poin apa? Karena beda nih, yang fresh graduate, yang baru lulus, yang mungkin usianya baru 22 tahun, baru 21 tahun, kayak gitu ya. Sama orang yang
bukan fresh graduate yang umurnya itu mungkin udah punya pengalaman kerja kayak gitu ya. Udah 3-4 perusahaan pernah dia di situ, udah kerja di bisnis apa aja misalnya kayak gitu ya. Karena orientasinya beda biasanya. Yang pertama yang baru lulus kan nyari kerjaan pertama nih biasanya. Nggak terlalu banyak referensi lah gitu. Kalau yang udah punya pengalaman, biasanya ada hal yang kurang cocok di perusahaan sebelumnya gitu. Dia nyari sesuatu gitu. Jadi kita harus menggali itu. Benar. Gitu. Kalau yang baru lulus kan, yang penting kita lihat dia niat kerja nggak nih gitu. Terus orangnya baik atau enggak gitu. Gitu aja kalau baru lulus mah. Benar. Nah gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya yang wawancara bukan fresh graduate lah kayak gitu ya. Oke, ada lagi Jis? Ada promosi. Promosi. Sebelum closing nih ya kita promosi dulu dong. Nah, Kebun Desain juga nih adalah perusahaan studio desain ya. Usaha studio desain. Jadi teman-teman yang mau bikin desain logo, bikin desain kemasan, bikin desain iklan ataupun desain-desain lainnya. Untuk keperluan bisnis teman-teman bisa langsung order aja dengan cara WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, kayak gitu ya. Nah, selain itu juga Kebun Desain ini bisa membantu pendaftaran merek. Benar banget. Pendaftaran merek, terus pendaftaran NIB. Karena lagi musim banget nih soal merek ini. Karena harus dipakai untuk marketplace. Benar. Banyak banget manfaatnya ketika teman-teman melakukan daftar merek ya buat bisnis ya. Ya, daftar merek ke DJKI bisa dibantu oleh Kebun Desain, tinggal hubungi aja nomor yang ada di bawah. Iya, sama ya, kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya pembahasannya terkait yang wawancara buat yang bukan fresh graduate kayak gitu ya. Oke, thank you. Bye-bye.